Di awal cerita kita diperkenalkan sama seorang pria bernama Jason, waktu itu dia lagi asyik mancing sendirian. Tapi tiba-tiba dia melihat badai mulai datang dari kejauhan. Karena cuaca makin gak bersahabat, Jason pun memutuskan untuk berhenti dan buru-buru pulang. Untungnya, dia berhasil sampai rumah sebelum hujan turun deras. Rupanya Jason memang sudah mancing semalaman, karena ketika dia tiba di rumah, hari sudah pagi. Begitu sampai muncul masalah pertama. Pintu garasi otomatisnya mendadak nggak mau terbuka. Mau tak mau Jason meninggalkan mobilnya di luar dan masuk lewat pintu rumah. Di rumah, Jason tinggal bersama istrinya, Anne, serta dua anak mereka, Graham dan Ruth. Awalnya semuanya terlihat normal. Tapi tiba-tiba koneksi internet mati. Ruth yang pertama kali sadar kalau internet mereka bermasalah. Di waktu yang sama, Anne mendapat pesan dari pihak konstruksi yang pernah mengerjakan rumah mereka. Isi pesannya cukup bikin panik. Fondasi rumah mereka ternyata mengalami masalah dan mulai turun. Bahkan disebutkan kalau bagian rumah yang masih menopang bangunan hanyalah cerobong asap. Situasi makin terasa aneh karena sebentar lagi Natal, mereka sebenarnya sudah berencana keluar untuk membeli pohon Natal. Walaupun cuaca di luar sedang hujan. Namun ketika Ruth dan Graham mencoba membuka pintu, pintunya malah nggak bisa dibuka. Jason datang mencoba membantu. Dia pikir mungkin pintunya cuma macet. Tapi setelah dicoba berkali-kali, tetap saja nggak bergerak. Bukan cuma pintu depan. Semua akses keluar dari rumah ternyata mengalami hal yang sama. Pintu belakang, pintu garasi, semuanya terkunci seperti ada sesuatu yang menahan dari luar. Anne sempat menduga jangan ada orang yang sedang mengerjai mereka. Tapi Jason merasa ini bukan sekadar lelucon. Dia kemudian sadar ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Internet mereka memang mati, tapi sinyal HP juga ikut menghilang. Jadi mereka nggak bisa menelepon siapapun untuk meminta pertolongan. Jason mulai panik. Dia mencoba mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Bukannya terbuka, tubuhnya malah terpental. Karena mulai kehilangan akal, Jason mencoba memecahkan jendela. Tapi kaca itu cuma retak dan tetap menempel kuat di rangkanya. Jadi mereka masih belum punya jalan keluar. Saat hendak menghancurkan jendela yang ukurannya lebih besar, mereka baru sadar kalau kemungkinan bukan cuma keluarga mereka yang mengalami kejadian aneh ini. Di luar, mereka melihat seorang wanita yang sedang jogging. Jason dan keluarganya langsung mencoba meminta pertolongan. Namun wanita itu ternyata juga nggak bisa masuk ke rumah mereka. Dia pun akhirnya memilih pergi untuk mencari bantuan. Jason jelas nggak mau cuma duduk diam menunggu. Tapi mau diapakan lagi? Mereka benar-benar seperti dikurung di dalam rumah sendiri. Salah seorang tetangga kemudian mulai berspekulasi. Dia bilang, jangan-jangan ini kerjaan pemerintah. Jason cuma menjawab, bisa aja. Tapi kalau memang pemerintah, apa tujuannya? Tetangga lainnya malah punya dugaan yang lebih aneh lagi. Menurutnya, jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan alien. Jason pun mulai berpikir, kalau memang kejadian ini terjadi di banyak tempat, bagaimana mereka bisa tahu? Jaringan komunikasi mati total, sinyal HP hilang, dan gak ada cara untuk menghubungi orang lain. Mereka sekarang cuma bisa menunggu sambil mencari tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di luar sana. Hari pun berlalu tanpa ada perubahan. Sampailah malam, dan mereka akhirnya makan malam bersama di rumah. Seharian penuh mereka cuma terkurung di situ, nggak bisa pergi kemana-mana. Sebelum tidur, Ruth menyampaikan sesuatu yang menurutnya cukup aneh. Dia merasa hujan kali ini bukan hujan biasa. Menurut Ruth, ada sesuatu yang berbeda dari cuaca malam itu. Jason langsung membantahnya. Di depan anak-anak, Jason dan Anne berusaha tetap tenang supaya mereka nggak semakin takut. Tapi sebenarnya, kalau cuma mereka berdua, kepanikan itu jelas ada.
Anne mulai kepikiran orang tuanya. Dia takut terjadi sesuatu kepada mereka karena mereka sama sekali nggak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jason cuma bisa menenangkan istrinya dan meyakinkan bahwa mereka harus tetap tenang. Tidak lama kemudian, Jason mengatakan kalau ada sesuatu yang mau dia tunjukkan. Ternyata selama ini Jason diam menyimpan sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Anne langsung marah karena Jason melakukan hal itu tanpa memberitahunya. Jason kemudian menjelaskan kalau beberapa minggu belakangan dia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan gak aman itu terus muncul, makanya dia mengambil keputusan tersebut sebagai langkah berjaga-jaga. Karena keadaan sudah semakin gak jelas, Anne meminta Jason mengajarinya supaya dia gak sepenuhnya bergantung pada Jason kalau terjadi sesuatu. Sebagai seorang ayah, tentu Jason ingin memastikan keluarganya tetap aman. Tapi masalahnya, dia sendiri juga nggak tahu harus berbuat apa. Mereka tetap terjebak dan cuma bisa menunggu sampai keadaan berubah. Sementara itu, hujan terus turun tanpa berhenti. Malam semakin larut, tapi Jason nggak kunjung bisa tidur. Rasa penasaran akhirnya membuat dia mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang menahan mereka di dalam rumah. Dia membuat celah kecil pada bagian pintu dan melihat sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Di luar rumah ternyata ada semacam cairan berlendir yang membentuk penghalang. Cairan itu seperti menyelimuti bagian luar rumah dan membuat mereka nggak mungkin keluar. Jason kemudian memeriksa bagian dinding. Hasilnya sama saja. Penghalang aneh itu ternyata bukan cuma berada di sekitar pintu, tapi seolah menyelimuti seluruh bangunan, bahkan sampai ke bagian bawah tanah. Mereka benar-benar nggak tahu benda apa itu, dari mana asalnya, ataupun siapa yang membuatnya. Tapi satu hal sudah jelas, ada sesuatu yang sengaja membuat mereka tetap berada di dalam rumah. Untungnya, udara dari luar masih bisa masuk. Jadi setidaknya mereka nggak langsung menghadapi masalah kekurangan udara. Jason mulai yakin kalau kejadian ini bukan sesuatu yang dilakukan manusia biasa. Di sisi lain, Anne meminta Jason menutup kembali bagian rumah yang sudah rusak akibat usahanya mencari jalan keluar. Saat memeriksa kondisi rumah, Jason malah melihat sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Retakan pada bangunan ternyata semakin parah, persis seperti peringatan dari pihak kontraktor sebelumnya. Besok paginya, hujan akhirnya berhenti. Tapi masalah mereka belum selesai. Pintu rumah masih tetap nggak bisa dibuka. Graham dan Ruth sekarang mulai lebih tenang. Mungkin karena mereka sudah sadar, mau panik pun percuma. Mereka tetap berada di dalam rumah dan nggak punya pilihan lain. Supaya nggak bosan dan tetap punya kegiatan, Jason bersama Anne mulai menyusun jadwal harian. Mereka nggak tahu sampai kapan bakal terjebak seperti ini. Jadi semua kebutuhan harus diatur sehemat mungkin. Makanan mulai dihitung satu persatu. Kalau digunakan dengan bijak, persediaan yang mereka punya diperkirakan cukup untuk sekitar 2 bulan. Air juga nggak boleh dibuang-buang. Mereka mulai menampung air sebanyak mungkin dan menggunakan seperlunya. Begitu juga dengan listrik, karena mereka nggak tahu kapan semuanya akan kembali normal. Mereka juga masih ditemani seekor anjing peliharaan yang menjadi teman di tengah situasi aneh tersebut. Hari demi hari terus berjalan. Sampailah hari keempat. Jason mencoba membuat Kanok tetap sibuk. Dia mengajari Ruth dan Graham cara membersihkan ikan. Masalahnya, mereka nggak punya ikan sungguhan untuk latihan. Akhirnya mereka menggunakan boneka sebagai pengganti. Hari ke-7 pun tiba. Untuk sementara, keluarga Jason masih bisa bertahan. Setidaknya kebutuhan dasar mereka masih tersedia. Anne sendiri punya kebiasaan berkebun. Bahkan benda kecil seperti biji tomat pun nggak pernah langsung dia buang. Semua yang masih bisa ditanam, dia coba manfaatkan. Sementara itu, tetangga Jason juga masih berusaha bertahan. Baru seminggu terjebak sudah tentu belum cukup untuk membuat mereka menyerah. Dari percakapan dengan tetangganya, Jason mendapat informasi kalau sekitar 5 blok dari tempat mereka ternyata ada banyak rumah lain yang mengalami kejadian serupa.
Orang-orang di sana juga terkurung dan gak bisa keluar. Tetangganya kemudian bertanya apa pekerjaan Jason. Jason menjawab kalau dirinya seorang engineer, meskipun saat itu dia sedang gak bekerja alias pengangguran. Sedangkan tetangganya sendiri bekerja sebagai dokter gigi. Sayangnya, kondisi tetangga mereka mulai memprihatinkan karena persediaan makanan sudah hampir habis. Jason sebenarnya ingin membantu, tapi masalahnya tetap sama, mereka bahkan gak bisa keluar dari rumah sendiri. Jadi mau menolong pun serba susah. Waktu terus berjalan. Masuk minggu kedua, hujan masih sering turun, meskipun gak lagi seharian penuh. Anehnya, orang-orang tetap belum bisa meninggalkan rumah masing-masing. Pada suatu hari, Ruth melihat sesuatu yang gak biasa pada air yang menempel di kaca jendela. Dia mencoba menggerakkan sebuah pensil di dekat permukaan kaca. Dan yang bikin dia bingung, air tersebut seolah mengikuti arah gerakan pensilnya. Ruth merasa ada sesuatu yang aneh dengan air itu. Tapi dia memilih menyimpan penemuannya sendiri dan gak memberitahu Jason maupun Anne. Sementara itu, Jason berusaha menjaga semangat keluarganya. Mereka menonton film yang sama berkali-kali, bahkan sesekali mereka menari dan bercanda bersama. Intinya, Jason gak mau keluarganya terus-terusan memikirkan keadaan mereka. Sebagai seorang engineer, Jason juga mulai memanfaatkan keahliannya. Dia membuat berbagai alat sederhana supaya pekerjaan di dalam rumah jadi lebih mudah. Anne pun mulai serius dengan kegiatan berkebunnya. Di tengah keadaan yang serba terbatas itu, mereka mencoba menjalani hidup seperti biasa. Nggak terasa, sudah 2 minggu mereka terjebak di dalam rumah. Tapi walaupun keadaan lagi kacau begini, mereka tetap berusaha merayakan Natal bersama. Waktu terus berjalan. Tanpa mereka sadari, sudah 1 bulan keluarga Jason hidup dalam kondisi seperti itu. Suatu malam ketika hujan kembali turun, Ruth tiba-tiba bilang kalau ada makhluk yang berkeliaran di luar. Dia menyebutnya sebagai Rainwalker. Graham awalnya cuma menganggap Ruth mengarang cerita. Tapi begitu dia ikut melihat ke arah luar, dia malah melihat sesuatu yang gelap berdiri di kejauhan, seperti sedang memperhatikan rumah mereka. Ruth kemudian bilang kalau sosok itu selalu muncul setiap kali hujan turun. Lama-kelamaan keadaan mulai memengaruhi mental mereka. Graham dan Ruth bahkan mulai kehilangan selera makan. Ruth kemudian mengatakan kalau sebelumnya dia dan Graham melihat seseorang di luar. Tapi Graham langsung membantah dan mengatakan mereka sebenarnya nggak melihat apa-apa. Ruth tetap bersikeras kalau dia nggak bohong. Menurutnya, mungkin sosok yang mereka lihat itu sebenarnya sedang mencoba mencari cara untuk berkomunikasi. Sementara itu, Jason dan Anne juga sebenarnya nggak setenang yang mereka tunjukkan di depan anak-anak. Mereka cuma berusaha kelihatan kuat. Sebisa mungkin mereka menjalani hari seperti keluarga normal, bercanda, makan bersama, dan melakukan berbagai kegiatan supaya anak-anak nggak terus kepikiran dengan keadaan mereka. Anehnya, dari semua kejadian buruk itu, ternyata ada juga sisi positif yang mereka rasakan. Mereka nggak perlu lagi memikirkan tagihan rumah yang terus mendekat. Yang paling penting, Jason dan Anne jadi punya lebih banyak waktu bersama anak-anak. Setelah sebulan penuh, orang-orang masih belum bisa keluar dari rumah masing-masing. Karena manusia nggak lagi beraktivitas di luar, hewan-hewan liar mulai bebas berkeliaran di sekitar kota. Salah satunya bahkan terlihat seekor serigala. Keesokan harinya, akhirnya tiba hari Natal. Walaupun Jason dan Anne nggak bisa keluar untuk membeli hadiah, mereka tetap nggak mau membuat anak-anak kecewa. Mereka mengumpulkan barang yang ada di rumah, lalu membungkusnya satu persatu seperti hadiah Natal. Buat anak-anak, yang penting bukan mahal atau ngaknya hadiah tersebut, tapi suasana Natalnya tetap terasa. Saat mereka sedang melihat keadaan di sekitar rumah, Ruth tiba-tiba memperhatikan sesuatu. Dia melihat salah satu tetangga mereka terjatuh. Tetangga tersebut sudah cukup tua. Selama sebulan penuh hanya bertahan dengan persediaan makanan seadanya tentu bukan perkara gampang. Dan sekarang,
Kondisi mereka mulai menunjukkan betapa beratnya bertahan hidup dalam keadaan seperti ini. Malam itu hujan kembali turun dengan deras. Ruth yang sedang tidur tiba terbangun. Entah kenapa, dia merasa gelisah dan sama sekali nggak bisa memejamkan mata lagi. Saat melihat keluar, Ruth mendadak ketakutan. Ada seseorang berdiri di luar rumah dalam kondisi yang bikin dia panik. Ruth langsung berteriak. Suaranya membuat Jason dan Anne terbangun dan buru menghampirinya. Ternyata sosok tersebut berusaha mendekati rumah mereka. Tapi seperti yang terjadi sebelumnya, dia juga nggak mampu melewati penghalang yang mengelilingi rumah. Orang itu kemudian mengatakan sesuatu yang membuat suasana semakin mencekam. Dia memperingatkan mereka supaya jangan sampai terlihat oleh sesuatu yang ada di luar. Karena menurutnya nggak akan ada bantuan yang datang. Belum sempat mereka memahami maksud perkataannya, tiba-tiba sosok itu terseret menjauh dari rumah. Sesaat kemudian, muncul cahaya yang sangat terang dari luar. Jason dan keluarganya sampai kesulitan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah kejadian itu, Jason mulai percaya kalau apa yang selama ini diceritakan Ruth mungkin memang benar. Ruth kemudian menjelaskan bahwa sosok yang pernah dia lihat sebelumnya terasa berbeda. Menurutnya, yang pertama dia lihat tidak terlihat seperti sesuatu yang berniat jahat. Jason pun mulai menyimpulkan bahwa apapun yang membuat mereka terkurung di rumah bukanlah sesuatu yang bisa mereka anggap aman. Dia kemudian berusaha menenangkan keluarganya. Jason berjanji akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menjaga mereka. Walaupun keadaan di luar semakin gak masuk akal. Jason tetap berusaha membuat onannya percaya bahwa mereka akan baik-baik saja.